Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana hari ini hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 kita memperingati hari Santo William dari Bourges. Santo William berasal dari sebuah keluarga Perancis yang kaya. Sejak masih kanak-kanak, ia tidak suka menghabiskan waktunya dengan bersenang-senang atau bermalas-malasan. Ia menghabiskan waktunya dengan berdoa setiap hari. Ketika ia bergabung dengan Ordo Cistercian, ia berusaha menjadi seorang biarawan yang baik. Teman-teman biarawan mengaguminya, meskipun ia sendiri tidak berusaha menampilkan kesan yang baik kepada siapapun. Santo William memiliki devosi yang mendalam kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Ia melakukan mati raga tanpa menunjukkan betapa kerasnya mati raga itu. Ia selalu tampak gembira ketika ia dipilih sebagai pemimpin biara dalam komunitasnya. Ia tetap rendah hati. Ketika Uskup Agung Bourges wafat, William dipilih untuk menggantikannya. Ia bersyukur ditahbiskan sebagai uskup, tetapi sedih karena segala perhatian yang akan diterimanya. Ia tetap rendah hati dengan melakukan silih bagi jiwanya sendiri dan bagi pertobatan orang-orang yang berdosa. Walaupun William suka sendirian bersama Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, ia tahu bahwa merupakan kewajibannya sebagai uskup agung untuk pergi berkeliling ke seluruh wilayah keuskupannya dengan senang hati. Ia merayakan Ekaristi dan mewartakan iman. Ia mengunjungi orang-orang sakit dan orang-orang miskin, menghibur mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Uskup Agung William wafat pada tanggal 10 Januari tahun 1209. Ia dimakamkan di Katedral Bourges. Orang yang berdoa di makamnya mulai melaporkan terjadinya mujizat-mujizat. William dinyatakan kudus pada tahun 1218 oleh Paus Honorius III. Bagaimana aku menanggapi perhatian dan pujian yang aku terima? Apakah biasanya aku memuji diri sendiri, ataukah aku bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah Ia lakukan melalui aku? Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, inilah sedikit rangkuman cerita tentang Santo William dari Bourges. Jadi Santo William dari Bourges ini memiliki sifat kerendahan hati dan orangnya pekerja keras dan tidak suka bermalas-malasan. Dan bagi kita yang saat ini mendengarkan renungan tentang Santo, bisa meniru, meneladani, atau bahkan untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Santo William dari Bourges. Sekian ya Bapak Ibu, terima kasih. Saya mohon pamit, semoga Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Terima kasih. Shalom, salam jumpa kembali buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam damai Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita biasakan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, hari Senin 10 Januari tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari Samuel 1 ayat 1 sampai 8. Hana sedih karena tidak mempunyai anak.
Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil Markus diambil dari Markus 1 ayat 14 sampai 20. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 10 Januari tahun 2022, kita akan membaca renungan tentang bacaan Alkitab dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan hari ini, Yohanes adalah utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus. Ia telah melakukan tugasnya, melakukan pewartaan awal bagi Yesus Sang Mesias. Kini kita masuk dalam konsep ajaran Yesus. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kerajaan Allah dapat diartikan sebagai di mana setiap orang mengakui kuasa Allah untuk meraja
dan memimpin hidupnya. Sedangkan bertobat merupakan perubahan pemikiran dan sikap. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengubah pikirannya agar tidak sama lagi dengan orang-orang yang melawan Allah dengan pola pikir yang salah. Sebaliknya, memiliki pola pikir yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Itulah sebabnya saat pertama kali orang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengakui dosanya. Perikop ini mengajarkan kita setidaknya dua hal yang dapat kita dalami. Pertama, undangan Yesus kepada 4 orang nelayan, yaitu Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, dan yang kedua adalah tanggapan dari orang-orang yang diundang itu. Yesus mengatakan, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Para murid yang pertama tentunya telah melihat sesuatu tentang Yesus yang secara unik mendesak sesuatu yang sepenuhnya dapat dipercaya, sehingga mereka pun berani mengambil risiko. Simon Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes memutuskan untuk mengikuti Yesus tanpa sedikit pun rasa ragu, apalagi menetapkan syarat-syarat. Mengikuti Yesus berarti bersama-sama dengan Dia membangun kerajaan Allah. Orientasi hidup kita mulai berubah, yang semua dari penjala ikan atau mencari nafkah menjadi penjala manusia untuk menghadirkan keselamatan di dalam hidupnya dalam kerajaan Allah. Taat kepada kehendak Allah dan setia di dalamnya adalah konsekuensi sebagai iman yang hidup. Hal ini telah dicontohkan oleh Hana dalam kitab Perjanjian Lama. Hana adalah istri dari Elkana dan ibu dari Samuel sesuai catatan kitab 1 Samuel. Elkana mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Hana mengalami penderitaan karena tidak mempunyai anak, dan ia menyerahkan semuanya dalam doa kepada Allah. Hana percaya dan bahwa segala penyenggaran Allah akan ada dalam hidupnya. Allah mengabulkan semua doanya, dikaruniakannya kepadanya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Tanpa ragu, Hana pun mempersembahkan anak yang dikasihinya itu kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah rangkuman bacaan Alkitab dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di sini kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya dengan tidak ada sedikit pun keraguan. Kita di sini diajak untuk semakin percaya dan mendengarkan apa yang telah diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Waktunya sudah dekat. Jadi kita di sini dituntut untuk bertobat dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya apa yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan rencananya di dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.